Baik, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar tentang dua sosok orang yang mulia, yaitu sosok Abu Hurairah dan sosok ibunda beliau. Dan dari sana nanti kita akan bersama-sama mengambil faidah apa yang bisa kita dapatkan dari kisah hidup Abu Hurairah dan dari kisah hidup ibunda Abu Hurairah. Baik, kita satu-satu ya, kita akan belajar tentang Abu Hurairah terlebih dahulu. Abu Hurairah, teman-teman, kalau kita pernah membaca kisahnya Abu Hurairah, maka sejatinya Abu Hurairah itu bukan nama beliau, tapi kunyahnya beliau. Namanya beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dan Abdurrahman bin Sakhr ini, teman-teman, beliau berasal dari daerah Ad-Daus, Yaman. Ya, subhanallah. Jadi Abu Hurairah ini ternyata dari tempat yang mana sama ya negaranya dengan Uwais Al-Qarni, yaitu daerah atau negara Yaman, ya Masya Allah. Dan Abu Hurairah ini, teman-teman ya, yang mana beliau dari kabilah Ad-Daus Al-Azdi Al-Yamani ya. Jadi Al-Yamani berarti kembali kepada tempat asal beliau. Dan Abdurrahman bin Sakhr ya, ini Abu Hurairah, beliau ketika di masa jahiliyah namanya Abdus Syam. Jadi di masa jahiliyah orang-orang menamakan dirinya hamba matahari. Kemudian setelah masuk Islam, baru kemudian Abu Hurairah berganti nama ya. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah langkah luar biasa dari Abu Hurairah yang awalnya menyembah berhala, kemudian beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 7 Hijriah. Lihat teman-teman. Jadi keislaman Abu Hurairah itu bukan di awal-awal seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW masih di kota Mekah, tapi subhanallah, beliau ketika masuk Islam ya Masya Allah, beliau sudah di akhir-akhir Rasulullah SAW sudah berada di Madinah ya, 7 Hijriah baru beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, namun subhanallah, ini lagi-lagi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah diberikan kepada seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Begitu pula ilmu. Ilmu kalau Allah sudah beri ke seseorang ya, ke hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Subhanallah. Abu Hurairah, teman-teman, walaupun beliau itu ya masuk Islam ya antara peristiwa Hudaybiyah dan perang Khaybar. Jadi waktu itu beliau mendapatkan sebuah nasihat dari Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Berarti Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini satu suku dengan Abu Hurairah. Ya betul, kalau zaman sekarang kan orang kalau ketemu dengan salah satu temannya dari tempat yang sama atau dari suku yang sama itu kan ada kedekatan secara emosional ya. Nah, sama Abu Hurairah juga sama Tufail bin Amr. Ini sama-sama dari kabilah Ad-Dawsi, dan Tufail bin Amr sudah terlebih dahulu memeluk Islam, baru kemudian Tufail bin Amr pulang yang mendakwahi kaumnya. Masya Allah, mendakwahi kaumnya. Dan subhanallah, Tufail bin Amr akhirnya biidnillahi ta'ala membawa kurang lebih 80 orang dari kabilahnya, dari sukunya. Masya Allah, termasuk diantaranya Abu Hurairah. Allahu Akbar. Ya Masya Allah teman-teman, kita bisa ambil pelajaran nih teman-teman dari sini, bahwa kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga untuk berdakwah kepada kaum kita. Jangan lupa juga untuk berdakwah kepada keluarga kita, karena Allah itu tidak melihat seberapa banyaknya orang yang mengikuti kita, tapi Allah akan melihat seberapa besar usaha kita untuk memberikan penjelasan tentang sunnah, misalnya tentang Islam, kepada keluarga besar kita, kepada kaum kita. Ya, subhanallah. Nah, termasuk di dalamnya, Masya Allah ya teman-teman, walaupun Abu Hurairah itu kebersamaan beliau sangat singkat dengan Rasulullah SAW, hanya sekitar 5 tahun. Rasulullah SAW itu meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Hurairah masuk Islam baru tahun 7 Hijriah. Tapi subhanallah, walaupun kebersamaan Abu Hurairah dengan Rasulullah itu sangat-sangat singkat teman-teman, subhanallah, namun Rasulullah SAW memiliki pengaruh yang sangat besar pada kepribadian Abu Hurairah. Allahu Akbar. Jadi antara murid dan guru itu pasti keterikatannya itu kuat sekali. Ya Masya Allah. Karena Abu Hurairah itu teman-teman adalah
salah seorang sahabat yang memang benar-benar dekat dengan Rasulullah SAW. Di mana ada Rasulullah SAW mengajar, maka Abu Hurairah pun datang. Abu Hurairah pun duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Tidak heran kalau Abu Hurairah, subhanallah, Allah beri hadis, ya Allah berikan ilmu dan termasuk dari seorang penghafal hadis yang paling banyak di tengah para sahabat. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, man jadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Allahu Akbar. Abu Hurairah itu subhanallah teman-teman, benar-benar orang yang cukup dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah itu teman-teman, subhanallah, walaupun singkat ya Masya Allah, namun beliau ternyata menjadi penghafal hadis yang terbanyak ya Masya Allah. Disampaikan bahwa Abu Hurairah itu teman-teman ya, ada yang menyebutkan beliau meriwayatkan, dia mengatakan 5.475, ada yang mengatakan 5.300 ya. Yang jelas Abu Hurairah itu menyampaikan, meriwayatkan hadis lebih dari 5.000. Ya subhanallah, subhanallah. Dan subhanallah ternyata Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan bahwa Abu Hurairah itu orang yang paling banyak dinukil hadisnya ya dari Abu Hurairah ini. Masya Allah. Bahkan ada 800 orang sahabat ya atau lebih yang meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW dari jalur Abu Hurairah. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini seorang ulama besar teman-teman. Ya, di samping beliau juga seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga Masya Allah, beliau adalah orang yang subhanallah memiliki banyak sekali ilmu, Masya Allah. Dan beliau seorang yang bersungguh-sungguh ketika mendatangi Rasulullah SAW. Ya Masya Allah. Jadi memanfaatkan benar-benar kehidupan beliau untuk dekat dengan kekasih beliau yaitu Rasulullah SAW. Nah ini dia teman-teman pelajaran nih yang bisa kita ambil. Kalau kita belum bisa menjadi seorang ahlu ilm, minimal kita dekat dengan para ulama, kita dekat dengan para ahlul ilm, karena kita akan mendapatkan warisan dari Nabi kita Muhammad SAW yaitu ilmu. Jangan jauh-jauh dari para ahlul ilm. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah SAW pun dekat dengan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah dekat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Di Allahu Akbar ya teman-teman. Abu Hurairah itu benar-benar beliau menggunakan waktu beliau teman-teman menjadi dibagi gitu ya Masya Allah. Kata beliau, Abu Hurairah sendiri yang mengatakan bahwa kata beliau, inni la uadziyul laila thalathata ajza. Beliau itu membagi malamnya menjadi 3 bagian. Ya boleh kita contoh ini. Abu Hurairah membagi malamnya menjadi 3 teman-teman. Kalau sekarang kita maghrib itu kalau di Yogyakarta jam 6 kurang 20 itu sudah masuk waktu maghrib. Maka dibagi menjadi 3 sampai pukul jam 4.20 itu sudah masuk waktu subuh, dibagi 3. Nah, 1/3 digunakan untuk sholat malam, 1/3 digunakan untuk tidur, dan 1/3 lagi digunakan untuk mengulang-ulang hafalan ya hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini malamnya Abu Hurairah ya, tinggal kita mau nggak membagi seperti itu. Jadi kalau misalnya ambillah dari pukul berapa tadi, 5:30 lah ya, misalnya sampai 5:30 misal, biar mudah ya. 5:30 berarti 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 ya 11. Berarti dibagi 2 kurang lebih misalnya tidurnya sekitar 4 jam lah, 4 jam tidur, kemudian 4 jam lagi misalnya mengulang-ulang pelajaran, 3 jam qiyamulail misal ya. Itu juga bisa teman-teman gunakan pembagian waktunya demikian. Jadi subhanallah yang namanya mengulang-ulang, memurojaah itu memang paling baik di malam hari. Misalnya setelah kita tidur, setelah badan kita beristirahat, baru kemudian setelah kita pun hati kita sudah kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu kita mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Subhanallah. Subhanallah teman-teman. Dan ini PR untuk kita, kadang kita habiskan malam-malam untuk tidur di ranjang kita. Padahal di situ ada haknya Allah, di situ ada kewajiban kita untuk mengulang pelajaran, mengulang-ulang Al-Quran ya Masya Allah. Subhanallah. Dan pernah suatu hari teman-teman, karena saking cintanya Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW, teman-teman, sampai Abu Hurairah itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ya. Beliau sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah,
man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa sesungguhnya seorang hamba yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwalu mink. Kata Rasulullah SAW, saya itu sudah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini. Masya Allah ya, karena saking cintanya tuh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai beliau berharap ya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW ya, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat termasuk Abu Hurairah, karena beliau ya hirs alal hadis, semangat dalam mencari hadis Nabi kita Muhammad, semangat dalam mempelajari apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat perhatian untuk sesuatu yang berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian beliau melanjutkan, kata Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya manusia yang paling bahagia yang akan mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang yang man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi au nafsihi. Ya, Masya Allah. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan subhanallah teman-teman, Allahu Akbar, Abu Hurairah juga termasuk orang yang sangat-sangat sabar ya ketika menuntut ilmu. Ya, Masya Allah. Beliau sangat-sangat istilahnya kalau orang menuntut ilmu itu kan butuh kesabaran ya, tidak hanya enak-enak saja dalam menuntut ilmu, prosesnya itu butuh sabar. Termasuk diantaranya beliau subhanallah pernah menahan lapar ya teman-teman ya, karena inilah di antara nikmatnya menuntut ilmu ya. Saya tuh jadi keinget ini para syabab, para anak muda yang waktu dulu di Yaman tuh mereka belum nikah kan, mereka biasa belajar di asrama ya. Dan saya pernah dengar dari suami itu, kalau kata suami kalau masa-masa tanggal-tanggal belum dibagi mukafaah itu, maka kadang anak-anak sana teman-teman, anak-anak Yaman itu makan nasi lauknya kurma. Bisa dibayangin nggak? Nasi lauknya kurma ya. Dan itu masuk ya, Masya Allah. Dan itu dimakan oleh mereka ya. Karena orang kalau sudah merasakan lezatnya menuntut ilmu teman-teman, maka makanan yang masuk itu hanya sebagai pengganjal lapar saja. Yang dipikir tuh bukan seberapa enak di lidah, bukan rasa lagi sudah ya. Yang penting bisa menegakkan punggung, bisa duduk ya di majelis ilmu, itu sudah cukup ya. Subhanallah. Dan kalau orang sudah menikmati yang namanya menuntut ilmu ya, duduk di majlis ilmu, Masya Allah, maka ada seorang penyair mengatakan ya, kalau raja mengetahui betapa nikmatnya orang menuntut ilmu, maka ketika raja pun melucuti, badannya tidak lagi terasa ya, Masya Allah, karena saking dia senangnya dalam menuntut ilmu. Dan Abu Hurairah pun pernah mengatakan, kata beliau, demi Allah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kata Abu Hurairah, aku pernah tengkurap bersandar pada sisi badanku karena kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal waktu itu kata Abu Hurairah, sudah kuberikan batu ya, ku ganjal di perutku untuk bisa menahan lapar. Dan Abu Hurairah ini teman-teman, dulu memang beliau termasuk Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini orang-orang yang berada tinggal di ini terasnya masjid gitu ya. Jadi Masjid Nabawi itu dulu ada teras. Di situ biasanya tinggal orang-orang yang menuntut ilmu yang tidak ada tempat tinggal di kota Madinah, dan biasanya mereka termasuk orang-orang du'afa, orang-orang yang butuh, orang-orang yang lemah ya. Abu Hurairah termasuk dari Ahlus Sufah ini ya, Masya Allah. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Dan pernah Abu Hurairah itu katanya saking laparnya ya, beliau sampai-sampai mengganjal perutnya dengan batu. Dan ada yang bertanya kepada beliau, termasuk Abu Bakar waktu itu tanya ya. Dan ternyata Abu Bakar pun tanya setelah itu lewat aja ya, nggak ngajak makan katanya, Masya Allah. Dan Abu Hurairah juga pernah berjumpa dengan Umar ya, bertanya tentang tafsir satu ayat dari kitabullah ya. Dan subhanallah ternyata Umar pun tidak mengajak makan Abu Hurairah, Masya Allah. Jadi benar-benar beliau itu Masya Allah benar-benar bisa menahan laparnya beliau ya, Masya Allah. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Dan beginilah kondisi para thalabul ilm ya. Kondisi para thalabul ilm itu teman-teman tidak harus bergelimang dengan dunia, karena dunia itu kenikmatannya fana. Dunia itu kenikmatannya semu. Beda dengan kenikmatan mereguk sebuah ilmu ya, Masya Allah. Mereguk sebuah ilmu, maka dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, Masya Allah. Nah, waktu beliau dalam keadaan lapar teman-teman,
kemudian Masya Allah Tabarakar Rahman, Rasulullah SAW ternyata datang kemudian mengajak Abu Hurairah untuk meminum susu. Ya Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan Masya Allah beliau itu termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mencintai beliau, beliau juga mencintai Rasulullah SAW. Ya Masya Allah, jadi bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan ya, tapi kedua-duanya mencintai, ya Masya Allah. Dan ini yang kita harapkan ya. Kita ingin kita mencintai Rasulullah SAW ya. Dan besok di hari kiamat Rasulullah pun mencintai kita semuanya, sehingga kita dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meneguk ya air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah juga Masya Allah ya termasuk orang yang sangat-sangat gemar beribadah. Ya Masya Allah. Beliau biasa sampai ke Masjid Nabawi itu sebelum sholat subuh. Ya sebelum sholat subuh beliau biasa datang ya Masya Allah. Dan beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena memang beliau ahlu suffah, tinggalnya di teras masjid ya Masya Allah. Jadi kalaupun misalnya mau ke masjid sangat dekat ya Masya Allah. Dan di sini teman-teman kita bisa mengambil pelajaran bahwa sejatinya paling nikmat itu kalau rumah kita di dunia dekat dengan masjid, ya kan? Dekat dengan masjid itu nikmat. Kenapa? Karena mudah untuk bisa langsung pergi ke masjid jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Ya Masya Allah. Oh iya, dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Abu Hurairah ketika beliau dari kota Yaman, dari negeri Yaman, yang mana negeri Yaman tuh kalau sampai ke Madinah itu teman-teman cukup jauh ya, cukup jauh. Di tahun 2008 kalau dari kota Son'a itu ibu kota Yaman menuju Makkah saja itu kalau dengan bis teman-teman bisa memakan waktu kurang lebih 14 jam, yaitu menggunakan darat. Apalagi dulu Abu Hurairah pastinya menggunakan hewan tunggangan, begitu kan ya, Masya Allah. Coba berhari-hari tuh, tapi beliau menikmati rihlah untuk bertolabul ilm. Dan kalau kita belajar tentang para ulama di zaman dahulu, memang subhanallah mereka hampir rata-rata teman-teman. Mereka itu orang-orang yang menuntut ilmu sudah bukan lagi di negaranya masing-masing, tapi sudah keluar dari negaranya ya, pindah dari satu negeri ke negeri berikutnya. Subhanallah. Jadi yang namanya menuntut ilmu teman-teman gak hanya di negara kita Indonesia Raya yang tercinta ini. Kalau Allah berikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu langsung dari sumbernya ya, maka kita ambil kesempatan itu. Ya, jangan kita sia-siakan. Semakin dekat kita dengan sumber ilmu, maka biidnillahi ta'ala semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya Masya Allah. Semakin dekat kita dengan para ulama, ya maka semakin banyak pula warisan ilmu yang akan kita peroleh. Ya Masya Allah. Baik, kemudian Abu Hurairah juga teman-teman ya, Masya Allah Tabarakar Rahman, beliau termasuk orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Masya Allah, ini nih penting banget nih. Jadi Masya Allah Tabarakar Rahman di antara hamba Allah yang ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Masya Allah. Dan saya katakan sekali lagi, tidak ada seorang hambanya Allah yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia kemudian Allah sia-siakan hidupnya. Nggak ada. Justru siapapun di antara hamba Allah yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan beri keberkahan di dalam ilmunya, di dalam waktunya, di dalam anak keturunannya. Subhanallah. Allah berikan keberkahan itu. Subhanallah, Allah bukakan jalan-jalan kebaikan baginya. Masya Allah, termasuk Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah menjadi sebuah kebiasaan beliau kalau mau keluar, beliau itu senantiasa pamit kepada ibunya. Ya, Masya Allah, pamit kepada ibunya. Beliau mengatakan ya kepada ibunya, wahai ibu, saya akan keluar terlebih dahulu. Ya, Masya Allah, walaupun waktu itu teman-teman, ibunya masih dalam keadaan musyrik, dalam keadaan belum masuk Islam. Ya Masya Allah. Tapi tetap Abu Hurairah santun. Abu Hurairah menjumpai ibunya, Masya Allah Tabarakar Rahman. Dan beliau pun Masya Allah tahu ya bahwa yang namanya berbakti kepada ibu itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi beliau itu Masya Allah orang yang sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Teman-teman, saya sedikit ingin sharing bahwa bukan hanya Abu Hurairah. Mungkin kalau teman-teman bilang
Kalau Abu Hurairah itu kan ustazah, beliau adalah sosok sahabat, jadi beliau imannya bagus, maka nggak heran kalau beliau itu berbakti kepada ibunya. Di sini saya akan membagi sedikit cerita yang pernah kami temui. Ada seorang pemuda di Yogyakarta ini, teman-teman. Yang pemuda ini, semoga Allah menjaga beliau, ya. Beliau masih ada, masih hidup, ya. Kami tahu beliau itu, pemuda ini senantiasa berbakti kepada ibunya, teman-teman. Ya, jadi sebelum beliau menikah pun beliau berbakti, ya, sangat-sangat bakti kepada ibunya. Pernah suatu hari beliau bercerita kepada suami saya, kata beliau, "Ustadz, ibu saya itu kalau mau tidur ya di malam hari biasanya cerita ke saya, ya cerita ke anaknya yang laki-laki ini, dan saya posisinya mau mendengarkan cerita ibu saya, ya kadang sambil memijit gitu ya, masya Allah." Dan masya Allah teman-teman, ternyata ini yang membuat Allah ridho, ya masya Allah, ini yang membuat Allah ridho. Pemuda ini Allah mudahkan jalannya untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan, masya Allah. Allah mudahkan beliau, bukan hanya beliau, ya masya Allah, termasuk dari keluarganya yang lain untuk mendapatkan hidayah, hidayah mengenal sunnah, masya Allah. Dan subhanallah, ternyata Allah tidak menyia-nyiakan dunianya juga kepada beliau. Ya, setelah beliau menikah, masya Allah, malah ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala nikmat, ya, diberikan momongan, ya diberikan usahanya lancar, masya Allah, sehingga beliau pun bisa memberikan manfaat yang banyak bagi keluarga besarnya, masya Allah, tabarakar rahman. Ini loh contoh di antara contoh orang yang bakti kepada ibunya, ya laki-laki pemuda yang bakti kepada ibunya, masya Allah, tabarakar rahman, Allahu Akbar. Jadi masih ada zaman sekarang itu anak-anak muda yang memang subhanallah Allah berikan kemudahan untuk bakti kepada ibunya, nurut kepada ibunya, taat kepada ibunya, masya Allah. Dan kita teman-teman sebagai seorang istri, jangan lupa ketika kita sudah menikah dengan suami kita, tetap kita harus mengatakan kepada suami kita, berbaktilah kepada ibumu, ya karena suami kita pun milik ibunya. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah menikah dengan kita sebagai istri, kemudian naudzubillah summa naudzubillah kita kompor-kompori suami kita untuk durhaka kepada ibunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi tetap kita katakan kepada suami kita, itu adalah ibumu yang telah membesarkanmu. Itu adalah ibumu yang telah menyayangimu, ya apapun kondisinya, tetap berbaktilah kepada ibumu. Ya masya Allah. Baik. Abu Hurairah teman-teman, saking berbaktinya kepada ibunya, ya masya Allah, beliau pun ingin menjadikan ibunya ikut merasakan nikmatnya hidayah, ya karena kita tahu yang namanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai apa yang ia cintai, ya memberikan kepada orang lain apa yang ia cintai. Di Abu Hurairah memang masya Allah tabarakar rahman, beliau ingin ibunda beliau, ya itu bisa merasakan nikmat yang telah beliau rasakan. Masya Allah, masya Allah. Dan ini yang seharusnya kita lakukan teman-teman. Kalau misalnya ada di antara keluarga kita yang belum mengenal sunnah, ya belum merasakan nikmatnya hidayah, maka kita bantu untuk minimal untuk kita doakan, ya minimal untuk kita doakan. Dan kita berdakwah, ya berdakwah semampu kita, ya semampu kita. Kalau ada grup keluarga, misalnya kalau sekarang kan begitu ya, kita sedikit demi sedikit kita share, ya acara-acara yang bermanfaat atau apa tuh namanya, kita lihat kondisi kita lah, kondisi keluarga kita. Kalau misalnya keluarga kita model-model keluarga yang belum begitu apa istilahnya, ya belum begitu mau untuk mendengarkan ceramah-ceramah, misalnya ya kita pakailah apa namanya yang emotion graphic gitu ya. Itu kan bagus juga tuh, ya. Yang paling penting nih adalah kita tuh berusaha, ada kemauan dari kita teman-teman untuk bisa berdakwah kepada keluarga besar kita, terutama kepada ibu bapak kita. Kalau ibu bapak kita belum mengenal sunnah misalnya, atau bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini ibu bapaknya belum masuk Islam, ya maka ini tugas kita bersama, ya kenapa kita berdakwah kepada mereka, karena kita ingin ya bahwa mereka pun ikut merasakan apa yang kita rasa. Masya Allah, tabarakar rahman. Baik, sampai-sampai
Abu Hurairah itu teman-teman ya, beliau tetap mendakwahi ibunya, ayo ibu masuk Islam, ayo ibu gitu ya, Masya Allah. Islam itu adalah agama yang mulia, Masya Allah. Dan ternyata ibunya Abu Hurairah justru malah mencaci Rasulullah SAW. Ya, pernah diceritakan sendiri oleh Abu Hurairah, kata beliau, kuntu ad'u ummi ilal Islam. Jadi dulu kata Abu Hurairah, aku tuh mendakwahi ibuku agar masuk Islam, wahiyya musyrikah. Dan dia dalam keadaan waktu itu musyrik, belum masuk ke dalam Islam. Fada'utuha yauman fa'asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari ternyata ketika saya mau mengajak Islam, beliau, ibunya tuh justru malah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Dan ini nih teman-teman, terkadang ketika kita berdakwah kepada keluarga besar kita, itu ujiannya lebih berat daripada kita berdakwah kepada orang lain. Ya, kadang kita mendengar nyinyiran-nyinyiran, dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin melihat kepada kita apakah kita berputus asa sampai di sini saja berdakwah kepada ibu bapak kita, kepada keluarga besar kita, atau kita melanjutkan estafet dakwah kita. Kita akan melanjutkan dakwah kita. Nah, ini Allah lagi lihat nih, lagi lihat kepada kita. Seberapa besar cinta kita kepada keluarga kita. Baik. Kemudian kata Abu Hurairah, padahal cacian-cacian ibuku kepada Rasulullah SAW itu ada suatu hal yang tidak kusukai untuk kudengar. Ya, Masya Allah. Karena Abu Hurairah juga cinta banget ke Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Maka Abu Hurairah pun datang ya kepada Rasulullah SAW sambil menangis. Ya Allah, saking cintanya saya tuh nggak bisa bayangin ya, Masya Allah. Wa ana abki, kata Abu Hurairah. Dan saya nangis, orang laki-laki bisa nangis ya ternyata ya, Masya Allah. Saking cintanya kepada ibunya, ingin ibunya merasakan hidayah seperti Allah memberikan hidayah kepadanya, sampai beliau nangis. Maka Abu Hurairah mengatakan, qultu ya Rasulullah. Ya, cerita nih ke Rasulullah, curhatnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Jadi kemarin itu ya Rasulullah, saya tuh berusaha mengajak ibuku untuk masuk Islam. Ya. Fata'ba, tapi dia nggak mau. Ya. Maka ya Rasulullah, mohon, sampai memohon-mohon kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abu Hurairah? Fad'ullah an yahdiya fad'ullah an yahdiyaha. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Maka Rasulullah pun mendoakan hidayah, ya, mendoakan ibunda Abu Hurairah untuk diberikan hidayah. Maka ya Allah, ya Rasulullah mengatakan semoga Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah, kata Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Subhanallah. Dan kita sudah menebak-nebak nih kira-kira apa yang terjadi setelahnya. Karena kan kita tahu doanya Rasulullah SAW itu mustajab, ya, Masya Allah. Dan ini juga boleh nih teman-teman kita tiru, bahwa ketika ada orang solih, tapi syaratnya masih hidup ya, orang solih ini bukan sudah meninggal, terus kita memohon kepada orang solih ini, orang yang dekat dengan Allah ini, agar minta didoakan, gitulah, didoakan. Misalnya kita melihat apa syekh, wahai atau syekhoh, wahai syekhoh, wahai ustazah, tolong doakan ibu saya agar bisa mengenal sunnah. Ustazah, kita karena kita perempuan ya, misalnya ke ustazah, syekhoh, tolong doakan anak saya menjadi anak yang alim, menjadi anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh selagi orang yang kita minta untuk mendoakan tersebut masih hidup, ya. Yang nggak boleh itu kalau kita meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, itu nggak boleh, ya, Masya Allah. Nah, benar teman-teman, ternyata subhanallah, setelah Abu Hurairah keluar dari Rasulullah SAW, ya, fakharajtu, katanya Abu Hurairah, maka Masya Allah, tabarakar rahman, subhanallah, beliau dapati, Masya Allah, ya, beliau langsung bergegas ke rumahnya, Masya Allah. Dan waktu itu kondisi rumahnya masih terkunci, ya, Masya Allah. Faidah huwa mujafun. Baru kemudian Abu Hurairah pun mengetuk pintu tersebut, ya, Masya Allah. Dan ibunya mengatakan, ya Abu Hurairah, ya, makanak tuh kalau dalam bahasa Arab tetap di tempat, ya, jangan melangkah, udah makanak, tetap di situ, ya, berdiri di situ, kata ibunya. Fasami'tu khodatul ma'i. Kemudian Abu Hurairah, ya, tetap di situ nurut ke ibunya, karena memang pada dasarnya Abu Hurairah itu sebenarnya Masya Allah seorang yang taat, yang bakti kepada ibunya.
Kalau ibunya berkata A, ya beliau A. Ya kalau ibunya B, ya B. Selagi perintah ibunya itu tidak menyelisihi syariat, ya beliau nurut. Ya ini kan disuruh sama ibunya suruh diem di tempat. Ya udah beliau diem di tempat, ya nggak langsung nyelonong masuk. Nah kemudian kata beliau, dari situ dari tempat yang saya tuh berdiri, saya mendengar ada orang sedang mandi, ya, mendengar suara guyuran air, ya, ternyata ibunya tuh lagi mandi. Allahu Akbar. Kemudian subhanallah, ya, kemudian ibunya memakai baju dan masya Allah tabarakar rahman, langsung ibunya menemui Abu Hurairah dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Tidak ada kebahagiaan bagi seseorang di dunia ini, teman-teman, ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Begitu pula dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, hidayah taufiknya kepada ibunda beliau. Sampai-sampai beliau tercengang kaget, ya subhanallah, begitu cepatnya doa Rasulullah SAW. Dan beliau langsung bergegas balik ke Rasulullah SAW, ya, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu, kemudian saya mendatanginya wa ana abki minal farah. Lihat teman-teman. Dan Abu Hurairah ini subhanallah, ya, saya tuh bayangin walaupun saya belum berjumpa dengan Abu Hurairah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya besok di akhirat, teman-teman, untuk bisa berjumpa dengan Abu Hurairah. Kami yang ada di Majelis ilmu ini, saya yakin mencintai Abu Hurairah karena Allah. Ya, maka berharaplah kepada Allah. Dan Abu Hurairah ini, teman-teman, ya, saking senangnya, saking bahagianya sampai nangis. Karena nangis itu kan ada dua. Nangis karena bahagia sama nangis karena sedih. Ada orang tua yang misalnya, ya, anaknya sudah hafal Al-Quran 30 juz misalnya. Terus diumumkan bahwa anaknya sudah hafal Al-Quran 30 juz, pasti kan dia nangis gitu, ya. Tapi nangisnya itu bukan karena sedih, tapi karena bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada anak-anaknya misalnya, masya Allah. Dan ada pula nangis itu karena sedih, ya, karena ditimpa sebuah musibah, kemudian dia nangis, masya Allah. Dan nangisnya Abu Hurairah itu karena senang, ya, masya Allah. Kemudian Abu Hurairah pun mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, qultu ya Rasulullah, abshir, ya, abshir itu ya Rasulullah, kukabarkan kabar gembira kepadamu. Qad istajaballahu da'watak wa hada ummi, ya. Dan wahai Rasulullah, Allah telah mengabulkan doamu dan telah memberikan hidayah kepada ibu, masya Allah, subhanallah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula Abu Hurairah memuji Allah Subhanahu wa taala, fahamidallahu wa asna alaih, masya Allah. Dan ini juga teman-teman yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pujilah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Dan ketika Allah berikan kepada kita ujian, ya, maka katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, kita tetap mengatakan alhamdulillah. Karena kita tidak tahu, mungkin sesuatu yang tidak kita sukai itu ternyata baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyelamatkan agama kita. Walaupun dohirnya itu, tampaknya itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Tapi tetap kita harus memuji Allah. Katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kita diberikan nikmat, ya, dan itu adalah sesuatu yang kita sukai, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya, masya Allah, subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mendoakan lagi, ya, karena Abu Hurairah meminta untuk didoakan, ya. Ya Rasulullah, ud'ullah an yuhabbibuni ana wa ummi ila ibadihil mu'minin, ya. Abu Hurairah minta doa lagi, ya Rasulullah, doakan aku dan ibuku agar menjadi orang yang dicintai oleh semua orang yang beriman. Ya, lihat nih.
minta doa lagi. Ya Masya Allah, boleh minta doa kepada orang solih yang masih hidup itu nggak hanya sekali, boleh ya. Seperti Abu Hurairah meminta doa kepada Rasulullah SAW. Ya Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW pun mendoakan kembali Abu Hurairah dengan mengatakan, Allahumma habib ubaidaka hadha, yakni Abu Hurairah wa ummahu. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, ya, orang-orang yang dicintai oleh orang-orang beriman, ya, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan wahabbib ilaihimul mu'minin, kata Rasulullah SAW, dan jadikanlah mereka berdua itu orang-orang yang mencintai semua orang yang beriman, ya. Jadi maksudnya Abu Hurairah dan ibunya juga mencintai orang yang beriman. Orang yang beriman pun mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Masya Allah. Dan doanya Rasulullah diijabah lagi sama Allah. Tidaklah orang, ya, kata Abu Hurairah, mendengar tentang diriku dan ibuku, pasti akan mencintainya. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ini doanya Rasulullah SAW, ya Masya Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Masya Allah, ternyata doa Rasulullah SAW itu begitu cepat, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Abu Hurairah dan ibunda tercintanya. Oh ya, kemudian ibunda Abu Hurairah ini teman-teman, setelah beliau akhirnya masuk Islam, ya Masya Allah, maka beliau termasuk orang yang dekat, ya, dengan Rasulullah SAW, seperti Abu Hurairah dekat dengan Rasulullah SAW. Dan beliau juga termasuk orang yang Masya Allah Tabarakar Rahman mencintai Rasulullah SAW, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Masya Allah. Jadi benar-benar Umaymah ini juga terkenal sebagai orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau juga terkenal, ini dia, ya, saya belum menyebutkan. Beliau terkenal orang yang memuliakan kawan-kawannya Abu Hurairah. Ya, jadi ini keren banget ya. Ibunda Abu Hurairah itu senang menjamu tamu, teman-teman. Senang menjamu tamu. Kalau ada teman-temannya Abu Hurairah, beliau sangat senang, ya, membuat makanan. Karena memang ada tipe-tipe orang itu, seorang ibu itu, yang saya dulu masih ingat teman-teman. Saya tuh dulu juga punya teman, ya, dimana teman saya itu ibunya tuh sangat senang kalau teman-temannya datang ke sana dan pasti dibuatkan makanan gitu loh. Memang ada tipe-tipe seperti ibunya Abu Hurairah ini, Masya Allah. Di beliau termasuk orang yang sangat senang menjamu tamu, ya. Umaymah ini termasuk orang yang senang kalau Masya Allah beliau bisa menjamu teman-temannya Abu Hurairah. Abu Hurairah pun pernah mengatakan, ya, beliau yang bercerita sendiri bahwa ketika aku membawa, ya, teman-teman, ya, di dalam kitab Adabul Mufrad bab kedermawanan, ya, itu diceritakan juga bahwa Abu Hurairah tuh waktu itu penduduk bersama Humaid bin Malik bin Hoysam, ya, di kebunnya Abu Hurairah di Al-Aqiq, ya. Maka kemudian Masya Allah kata Abu Hurairah kepada Humaid, ya, wahai Humaid, temuilah ibuku, katakan bahwa aku mengucapkan salam untuk ibuku, ya. Dan betul, Humaid mendatangi ibunya Abu Hurairah, ya, dan mengatakan bahwa ada pesan dari Abu Hurairah, saya adalah temannya Abu Hurairah. Masya Allah. Saat itu ibunya Abu Hurairah, teman-teman, saat tahu itu adalah temannya Abu Hurairah, maka spontan, ya Masya Allah, beliau langsung meletakkan 3 lembar roti dalam nampan, ya, dikasih minyak. Minyaknya itu teman-teman jangan dibayangkan minyak goreng, ya. Karena yang saya tahu biasanya kalau untuk mencocol, apa ya namanya, ya. Jadi kan di situ dikatakan di dalam kitab Adabul Mufrad itu ibunya Abu Hurairah menyiapkan 3 lembar roti, kemudian dikasih garam, dikasih minyak. Yang kami ketahui, ya, saya pernah melihat orang-orang Arab itu kalau makan roti itu dicocol, cocol apa ya bahasanya? Dicelupkan roti tersebut dengan minyak wijen biasanya. Dengan minyak wijen. Jadi itu kebiasaan, ya, orang Arab. Bukan minyak goreng, ya teman-teman. Dan itu menjadi
lauk yang sangat-sangat nikmat ya, Masya Allah, tabaraka rahman. Itu aja sudah mengenyangkan ya, Masya Allah. Ditambah lagi misalnya dengan kita tuh pakai minyak wijen yang fresh gitu ya, atau misalnya kita tambahin ini, biasanya kalau kami tuh dulu makan dengan fasolia. Fasolia tuh kacang yang di blender itu, yang diulek itu, terus atasnya dikasih minyak wijen. Wah, Masya Allah, nikmatnya luar biasa ya, lebih nikmat dari makanan zaman sekarang ya, Masya Allah. Baik, nah ini yang bisa kita ambil pelajarannya teman-teman dari Abu Hurairah dan ibunda beliau. Jadi ibunda beliau dan Abu Hurairah ini benar-benar orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW ya, subhanallah. Dan begitu cintanya ibunda Abu Hurairah kepada orang-orang berilmu, yang setiap kali melihat ada temannya Abu Hurairah yang menuntut ilmu yang datang ya ke kota Madinah, maka beliau pun tak segan-segan untuk menjamu tamu. Karena yang namanya menjamu tamu itu adalah akhlak yang mulia ya, dan ini merupakan perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah Umaymah binti Sabih ya. Dan para ulama ada juga yang mengatakan bahwa bukan Umaymah, namanya Maimunah. Ya Allah taala alam. Ada yang mengatakan Umaymah, ada yang mengatakan Maimunah, ibunya Abu Hurairah ya. Dan subhanallah, kita juga bisa mengambil kisah bahwa bukan keterlambatan ya, ketika Allah berikan hidayah kepada seseorang, misalnya di usianya yang sudah tidak lagi muda misalnya, maka janganlah berputus asa, tetap duduk di majelis ilmu, tetap sering-sering belajar di murojaah, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah jadikan kita seperti Abu Hurairah ya, seorang yang berilmu dan juga menyayangi ibunya ya, Masya Allah, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka berdua. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Dan jazakillahu khairah kepada Kak Welin yang sudah menuliskan rangkumannya. Semoga Allah jadikan ini sebagai amal salih, sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk teman-teman tim dari kajian Hasanah ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal mereka menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.